Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dari saya sendiri Muhammad Rizky Reza Saputra dengan NIM F1D1D1023. Saya M. Febri Alamsyah dengan NIM F1D1211043. Saya M. Firas Ardiansyah dengan NIM F1D1211019. Saya Putra Dewi Azari dengan NIM F1D1211011. Dengan saya Abdullah Satria Wibowo dengan NIM F1D1211059. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Firdaus. Baiklah, yang pertama adalah software atau perangkat lunak komputer. Software atau perangkat lunak adalah data yang disimpan pada media penyimpanan data permanen seperti hard disk atau disket atau CDR. Perangkat lunak ini dibuat untuk menjalankan perangkat keras komputer sehingga dapat berjalan sesuai fungsi yang diinginkan. Perangkat lunak dapat juga berupa data-data seperti tulisan, gambar, atau video. Pada awalnya, perangkat lunak komputer dibuat hanya untuk satu tugas saja. Sampai akhir tahun 1960-an, baru mulai muncul era perangkat lunak modern dengan berbagai fungsi. Alan Turing adalah salah satu yang berperan dalam rintisan awal perangkat lunak pada komputer Mark I. Fungsi perangkat lunak. 1. Mengatur input atau output dari komputer. 2. Menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. 3. Menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem. 4. Mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya, macam-macam perangkat lunak komputer. 1. Sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur fungsi dasar dari sebuah komputer. Sistem operasi bertugas melakukan kontrol pada semua aplikasi program pada komputer termasuk pengaturan perangkat keras dan sistem input-output. Contoh sistem operasi, Microsoft DOS, Microsoft Windows, Ubuntu atau Linux, Macintosh, dan lain-lain. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi, shell atau command interpreter yang bertugas membaca input dari pengguna, yaitu library, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Selanjutnya, driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Software aplikasi ada banyak sekali, namun kadangkala itu kita tidak tahu termasuk jenis software aplikasi itu dan salah mengartikannya. Berikut jenis-jenis software aplikasi. Yang pertama, package software. Software yang telah memiliki copyright yang biasa dibutuhkan oleh user pribadi ataupun perusahaan. Contohnya Microsoft Office 2007, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Yang kedua, custom software. Software yang memiliki fungsi tertentu. Biasanya software ini dipesan oleh suatu perusahaan kepada programmer dengan fungsi yang biasa digunakan di perusahaan tersebut, contoh aplikasi penerima siswa baru, dan lain-lain. Yang ketiga, web-based software. Software yang ada di website, pengguna atau user dapat menggunakannya dari komputer manapun yang terhubung ke internet, contohnya email, web browser game, dan lain-lain. Yang keempat, open source software. Software yang dapat kita gunakan, modifikasi, dan mendistribusikannya ulang. Yang kelima, shareware. Software yang memiliki copyright dan didistribusikan secara gratis dengan periode tertentu. Dan yang terakhir, freeware. Software yang memiliki copyright dan gratis
dapat kita pakai, tapi kita tidak dapat memodifikasinya. Hardware atau perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras hardware. Berdasarkan fungsinya perangkat keras, komputer dibagi menjadi 4. Yang pertama, input device. Yang kedua, proses device. Yang ketiga, output device. Yang keempat, backing storage. 1. Unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang bisa digunakan untuk bermain game dan permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk mengambil gambar digital nantinya dapat dimanipulasi. Touch panel dengan menggunakan sentuhan jari user dapat melakukan suatu proses akses file. Mikrofon untuk merekam suara ke dalam komputer. Dua, proses device atau unit pemrosesan. Central Process Unit atau CPU atau yang lebih dikenal dengan prosesor adalah perangkat keras komputer yang sangat penting dalam memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Di dalam prosesor ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, primer strong. Primer strong adalah ukuran besarnya prosesor yang bisa disebut main memory. Yang kedua, arithmetic and logic unit adalah suatu alat yang bertugas melakukan operasi penghitungan dan logika komputer. Yang ketiga, control unit. Kontrol ini adalah suatu alat mengontrol yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis data, waktu pemasukan, dan tempat penyimpanan di dalam primary strong. Control unit juga bertugas memberitahu arithmetic and logic ini mengenai operasi yang harus dilakukan, tempat data diperoleh, dan letak hasil ditempatkan. Memori merupakan media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori bertugas dalam jangka pendek atau sekedar transit dalam data penyimpanan, sehingga komputer tidak perlu akses langsung ke hard disk dalam mencari dan mengelola data. Maka dari itu, besarnya RAM menentukan dan membantu kecepatan dari komputer. VGA card merupakan suatu eksplanasi dalam menciptakan dan menampilkan tampilan di layar monitor. Pada saat sekarang ini, pada motherboard biasa sudah tersedia VGA on board, sehingga tidak diperlukan lagi VGA card. Namun, untuk memiliki kualitas yang baik juga
untuk menghubungkan keberadaan layar monitor. Tentu perlu ditambahkan VGA card yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Motherboard, biasa disingkat MOBO, merupakan sebuah papan sirkuit utama tempat berbagai komponen elektronik seperti prosesor, memori, slot VGA, saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Power supply merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau daya, kontrol voltase kepada perangkat keras komputer. 3. Output device atau unit keluaran. Secara umum, alat keluaran adalah peralatan yang memberikan keluaran yang berguna untuk mengetahui apakah sebuah pemrosesan berjalan dengan benar atau tidak. Output yang dihasilkan dari pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan atau huruf, angka, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin, machine readable form. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa 1. Hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. 2. Soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. 3. Drive device atau drive, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable, dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk ini adalah printer dan mikrofilm, sedangkan output bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Dan alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk drive, dan yang menggunakan media magnetic tape adalah tape drive. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambaran data tetap berupa cetakan. Printer adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Pada saat ini terdapat bermacam-macam jenis printer dengan kecepatan, kualitas, model, dan sistem pencetakan yang berbeda-beda. Media pencetakan juga bermacam-macam, mulai dari kertas printer bersambung atau continuous form, kertas HPS ukuran A4, folio, dan lain-lain. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device, karena keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Empat, backing storage atau unit penyimpanan. Unit penyimpanan atau storage device adalah suatu media yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga data tersebut sewaktu-waktu dapat dibuka dan dibaca lagi. Ada beberapa macam storage device, yaitu hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer yang tergolong dalam storage device yang berguna untuk menyimpan file dengan kapasitas besar. Hard disk biasanya dipasang di dalam komputer, tetapi sekarang sudah ada hard disk yang bisa dibawa kemana-mana
dengan mudah yang menggunakan port USB sebagai media penghubungnya. Disket atau floppy disk. Disket adalah tempat penyimpanan data yang berupa cakram atau disk. Kapasitas penyimpanan disket mulai dari 360 KB sampai dengan 1,2 MB. Compact disk atau CD adalah media berbentuk piringan yang berfungsi menyimpan data hingga 700 MB. Untuk mengaktifkannya, perlu media CD-ROM atau CD-RW. Disk terbuat dari bahan polikarbonat yang dilapisi dengan aluminium karena permukaannya yang reflektif. Informasi dilacak dari CD dengan menggunakan laser berintensitas rendah yang ditempatkan di dalam optical displayer atau disk unit. Cara kerja CD adalah laser akan melindungi lapisan pelindung yang bening ketika motor drive di CD player bekerja memutar disk. Laser itulah yang akan berfungsi melacak dan menampilkan data, baik dalam bentuk suara, gambar, ataupun data yang direkam di salah satu sisi CD. USB flash drive adalah unit penyimpan data yang dapat menyimpan data hingga 32 GB. USB flash drive terhubung ke komputer menggunakan port USB. Kelebihan USB flash drive dibandingkan dengan hard disk, yaitu USB flash drive dapat dengan mudah dibongkar pasang. USB flash drive memiliki banyak kelebihan dibandingkan alat penyimpanan data lainnya, khususnya disket atau cakram padat. Alat ini lebih cepat, kecil, dengan kapasitas lebih besar, serta lebih dapat diandalkan, atau karena tidak memiliki bagian yang bergerak daripada disket. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.